Kasus korupsi apapun selalu menyakitkan mendengarkannya. Apalagi korupsi yang berkaitan dengan bantuan untuk orang yang sedang kesusahan. Bansos atau bantuan sosial misalnya. Tertangkapnya mantan Mensos Juliari Batubara yang korupsi Rp10.000 per bantuan membuat kita semua jijik mendengarnya. Padahal dia sudah kaya, hartanya Rp47 miliar. Kok ia masih tega-teganya mengutip bantuan untuk orang yang sedang susah? Masalah korupsi itu saja sudah menjijikkan. Masih ditambah ada media yang menggoreng kasusnya supaya mereka bisa mendapatkan cuan. Seperti Tempo misalnya. Dengan alasan kebebasan pers, mereka menggoreng berita itu kemana-mana seperti dapat angin segar untuk menjatuhkan nama seseorang. Kalau ada buktinya sih oke, kita pasti akan tepuk tangan. Tetapi Tempo, majalah yang dulu katanya enak dibaca dan perlu, membuat berita berdasarkan gosip-gosip dan ditulis seakan-akan itu benar adanya. Bukannya melakukan penggalian lebih dalam lagi, baru dengar sedikit sudah menyebarkan berita itu kemana-mana. Sebagai contoh, kasus Gibran Rakabuming yang dituding Tempo berdasarkan obrolan dengan seseorang sudah bekerja sama dengan PT Sritex untuk proyek kantong bansos. Kode Gibran menurut Tempo adalah anak Pak Lurah. Yang dimaksud Pak Lurah itu tentu saja Jokowi, seorang presiden yang juga ayahnya Gibran. PT Sritex juga dengan tegas menolak kalau ada hubungan dengan Gibran masalah proyek pengadaan kantong bansos itu. PT Sritex adalah perusahaan besar dan sudah TBK. Setiap keputusan mereka, apalagi di dalam proyek pemerintah, itu harus hati-hati. Kenapa PT Sritex mau proyek pengadaan itu? Karena mereka diminta bantuan. Sebab di masa pandemi ini, para UKM sulit mendapat bahan baku, jadi tidak bisa mengerjakan pengadaan. Dan PT Sritex juga membawahi ribuan UKM di bawahnya sebagai mitra mereka. Nggak berhenti sampai di situ. Tempo juga dengan modal gosip menuding aliran dana mengalir ke seorang staf sus Puan Maharani, Ketua Umum PDI Perjuangan. Bahkan dengan gagahnya bilang, inisialnya L. Padahal ketika dikonfirmasi ternyata nggak ada staf sus Puan yang berinisial L. Lepas dari benar atau salahnya, seharusnya Tempo tidak langsung menyebut nama Gibran, Puan Maharani, dan PDI Perjuangan kalau belum bisa mengkonfirmasinya. Saya sendiri kalau nulis selalu berusaha tidak menulis dengan terang nama seseorang selagi belum pasti kebenarannya. Karena saya tahu itu bisa jadi fitnah. Media seperti Tempo sering menggunakan kata menurut sumber di dalam menulis beritanya. Gak jelas sumbernya, apakah sumber Kencono atau sumber mata air. Dan ternyata benar, sesudah diprotes dari banyak pihak, baik dari pihak Gibran maupun pihak PDI Perjuangan, Tempo tiba-tiba mengedit beritanya sendiri. Dia menambahkan keterangan-keterangan yang pada awalnya sama sekali gak ada konfirmasi ke yang dituduhkan. Enak ya, sudah tudingan yang menyebar kemana-mana dan merusak nama orang, terus edit sebagai pembelaan. Tempo sendiri bersembunyi di balik undang-undang pers. Apakah mereka dan semua media lain yang terdaftar di pers bisa dikenakan undang-undang ITE kalau dianggap menyebarkan fitnah? Nggak bisa. Beda dengan orang yang menulis di media sosial seperti kita yang bisa kena pasal. Media seperti Tempo, Kompas, dan Jawa Pos juga yang lain-lainnya nggak bisa digugat pakai undang-undang ITE. Mereka dilindungi undang-undang pers yang hanya mewajibkan wartawan mencabut beritanya dan meminta maaf kepada para pembacanya. Enak bener kan? Itulah kenapa sulit sekali membawa kasus seperti Tempo ini ke wilayah hukum. Mereka bebas menulis apa saja, sesuka hati mereka. Nggak perlu takut ada yang melaporkannya ke polisi. Begitu juga Gibran, PT Sritex, Puan Maharani, dan PDI Perjuangan gak bisa menyeret Tempo ke kantor polisi meski nama mereka sekarang menjadi rusak. Yang bisa dilakukan hanyalah sanksi sosial dan masyarakat sudah melakukan itu dengan menghadiahi aplikasi Tempo bintang 1. Tapi Tempo kayaknya nggak akan kapok karena mereka butuh pembaca, jadi berita yang dibikin harus sekontroversial mungkin dengan judul yang bombastis supaya orang mau berlangganan berita Tempo.
Oh, jadi untuk baca berita Tempo harus berlangganan? Iya dong, disitulah pendapatan Tempo media online. Supaya orang mau berlangganan, maka judul berita harus seperti koran lampu merah. Yang judulnya gede-gede dan panjang-panjang, tetapi isi beritanya sama sekali nggak ada hubungan. Harusnya Puan Maharani dan PDI Perjuangan ikuti langkah Rektor Universitas Negeri Semarang, Fatur Rohman, yang melaporkan sebuah media online ke polisi dengan Undang-Undang ITE karena tulisannya merusak nama dia dan universitasnya. Bukan masalah bagaimana nanti hasilnya, tapi ini adalah kehormatan yang harus dijaga. Setidak-tidaknya perlawanan akan membuka mata banyak orang bagaimana pers dan media kita sekarang bukan lagi dipakai untuk menyampaikan berita yang benar dengan gaya jurnalistik yang seimbang, tetapi sudah dipakai untuk kepentingan seseorang atau golongan untuk merusak nama lawan. Beranikah PDI Perjuangan? Beranilah, biar seru nanti jadinya. Kita tunggu sambil seruput kopi. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.